Audio Jungle. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sebagai bekal dalam menjalani hari ini, kita memohonkan berkat dan pertolongannya, supaya apa yang akan kita laksanakan sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, mari satukan hati, kita menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sukacita dan sehat. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Firman Tuhan di penghujung bulan Januari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025, diambil dari Efesus 4 ayat 29 yang berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Unang ma ruar hatana busuk sian pamangamuna, naeng ma nadinggan na tau padinggaton na humurang, asa dapotan uli na ubigesa." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini yang disuarakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus merupakan nasihat untuk hidup di dalam kebenaran, ketaatan, dan hidup takut akan Tuhan dengan senantiasa menjaga kekudusan Allah, karena Allah kita adalah kudus. Oleh karena itu Paulus menasihatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saat ini ada banyak orang yang sudah tidak tabu lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor, seolah tidak ada lagi rasa malu dan dosa ketika berkata dengan kata-kata itu. Bahkan ada akun TikTok orang Batak yang dengan bangga dan dengan cara live mempertontonkan kata-kata kotor demi sebuah konten, dan tentunya demi rupiah. Ada ribuan netizen dalam tempo yang tidak lama mengerumuni roomnya dan menganugerahinya dengan gift atau hadiah. Tidak jarang kata-kata kotor itu memancing followersnya dan membalasnya dengan kata-kata kotor juga. Ada yang memberikan tanda like dan lain sebagainya. Melihat fenomena ganjil ini, saya sangat sedih dan bertanya di dalam hati, di mana sekarang etika orang Batak yang dulunya sangat menjaga tata krama sebagai anak dan boruni raja? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita fokus sejenak melihat lebih dekat dengan salah satu
organ dalam tubuh kita. Sekalipun kecil, tetapi kalau tidak bisa dikekang dengan baik, bisa sangat berbahaya. Kira-kira apakah itu? Ya benar, itulah lidah. Sebuah lagu nostalgia era tahun 90-an yang dinyanyikan waktu itu Poli menggambarkannya dengan cermat. Beginilah potongan liriknya. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati, dan seterusnya. Tentunya sebagian dari kita masih hafal dengan bait selanjutnya, bukan? Adalah benar, secara anatomi, lidah itu tidak memiliki tulang. Dia begitu lentur sehingga bisa meluncur ribuan kata-kata tanpa terhalang sedikit pun, sehingga ada istilah bersilat lidah karena kepiawaiannya berkata-kata. Lantas apa kata Alkitab mengenai lidah itu? Dengan lidah manusia memuji nama Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama manusia mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari lidah yang sama keluar berkat dan kutuk. Kita bisa baca dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 lalu, di awal tahun 2025, kita mengetahui Nikki Glaser, seorang komedian wanita dan pemandu acara terkenal Amerika, membacakan hasil polling di tengah-tengah perhelatan Golden Globe yang bergengsi dan dihadiri artis-artis dunia ternama. Hasil polling tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun dari peserta yang memilih Tuhan sebagai pencipta alam semesta, hingga dia mengatakan Hollywood sebagai kota paling tidak bertuhan atau godless state. Dan hadirin pun tertawa mendengar hasil polling dan ejekan Nikki, sang pembawa acara tersebut. 2 hari kemudian, api membakar puluhan ribu hektar hutan di wilayah Los Angeles dan ribuan rumah hangus terbakar, termasuk rumah-rumah elit para pesohor dunia. Dengan bersedih, melalui sosial media, Nikki kemudian meminta untuk dimaafkan atas apa yang dia lakukan. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dari kejadian tersebut di atas, saya tidak berani mengatakan bahwa kebakaran hebat yang melanda wilayah Los Angeles itu sebagai bagian dari penghukuman Allah, karena itu sepenuhnya adalah otoritas Allah. Tetapi Allah memang tidak berkenan pada orang yang menyanyiakan namanya. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selanjutnya dalam nats renungan hari ini dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apakah yang dimaksud dengan perkataan yang baik? Yaitu perkataan yang membangun dan beroleh kasih karunia bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari cermati lebih dalam lagi. Sudahkah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik? Bagaimana komunikasi kita dalam rumah tangga? Komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak, komunikasi antara anak-anak, antara abang dengan adiknya, atau kakak dengan adiknya. Saya pernah mendengar sebuah khotbah di mana sang pendeta melontarkan sebuah pertanyaan bagi jemaatnya. Sang pendeta bertanya dari atas mimbar,
kenapa orang yang sedang berantem suaranya keras-kerasan, sedangkan orang yang jatuh cinta suaranya lembut. Jemaat pun terdiam, dan suasananya menjadi hening, seolah memikirkan apa jawaban terbaiknya. Dan pendeta pun membiarkan keheningan tersebut dan menatap jemaatnya yang kompak tertunduk. Dengan lembut, sang pendeta menjawab, "Kenapa orang yang berantem bersaut-sautan dengan suara keras? Karena hati mereka sedang menjauh. Karena sedang menjauh itulah, maka ia harus bersuara keras, bahkan berteriak. Sebaliknya orang yang sedang jatuh cinta, hati mereka dekat sekali. Dengan bersuara kecil pun sudah kedengaran, bahkan dengan memberi kode pun pasangannya sudah mengerti." Demikianlah sejatinya kalau ada cinta di dalam keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Jika ada cinta daripada Kristus Yesus, maka akan tercipta komunikasi yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada nats renungan hari ini. Dunia yang kita diami saat ini adalah dunia dengan hiruk-pikuk yang luar biasa. Dengan teknologi internet, kita bisa merambah hingar-bingar dunia hanya melalui gadget dalam tangan kita. Artinya, mengekang lidah sama pentingnya dengan menahan jari untuk tidak sembarangan dalam mengirimkan pesan atau meneruskan berita di sosial media. Bisa jadi itu hoax dan lain sebagainya. Sementara itu, jumlah pengguna sosial media semakin banyak dan pengaruh sosial media semakin rentan dan banyak menyedot perhatian pengguna. Di sisi lain, orang yang jauh semakin dekat, tetapi sebaliknya, orang yang dekat semakin jauh. Setiap saat kita dijejali dengan beragam informasi dari hal-hal yang baik, mendidik, dan memotivasi, sampai dengan hal-hal yang tidak baik, memanipulasi, bahkan sampai menyesatkan. Saat ini, untuk menjadi dikenal banyak orang tidaklah sulit dengan hanya memviralkan sebuah kejadian hingga menjadi trending topic. Orang bilang, bad news is a good news. Inilah tsunami informasi, di mana jika tidak berhati-hati dan bijaksana, kita bisa terseret dalam arus gelombang yang berbahaya. Lantas, bagaimana kita mensikapinya? Ada 3 poin. Yang pertama, bijaksanalah dalam menyaring setiap informasi. Ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan, "Jolo didilat bibir asa didok hata." Artinya, pikirkan dulu dengan matang sebelum berpendapat. Pilihlah informasi yang baik dan membangun. Jauhkan diri dari kata-kata yang kotor dan yang dibenci oleh Allah. Poin yang kedua, kenakanlah hikmat dari Allah dalam berkomunikasi di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, juga dalam sosial media. Ingatlah firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 yang mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Dan poin yang ketiga, selalu perkatakan yang baik, yaitu yang membangun dan beroleh kasih karunia untuk setiap pendengarnya. Artinya setiap perkataan kita hendaklah yang membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap yang mendengarnya, serta bertumbuh subur di dalam pengenalan akan Tuhan. Marsangama Debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya tanamkan di dalam hati kami untuk dapat kami lakukan dengan benar seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Anak-anak di dalam sekolah atau kuliah yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja,
Curahkan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati pekerjaan dan usaha kami untuk dapat mencukupi kebutuhan anak-anak kami, sehingga mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa untuk Inang Nyonya Situmorang Buru Sibarani, di mana beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan pemulihan yang seutuhnya, menjadi sehat dan bisa beraktivitas kembali dengan baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.